Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fuji Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Eksperimen, dan tak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip psikologi eksperimen. Kami dari kelompok pertama, yakni ada Hilmiatun Solehah, Risna Rania Fadilah, Isnaini Haddaning Tias, dan saya Rista Putri Widati Rohmayani, dan ada yang terakhir Ade Sinta Husnul Wibowo. Baik, sebelum presentasi pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen yaitu kelompok yang diberi perlakuan berupa variabel beta, sedangkan kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan atau diberi perlakuan natural. Nah, contoh dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu untuk menentukan apakah tumbuhan tersebut memerlukan sinar matahari atau tidak memerlukan sinar matahari dalam bertahan hidup. Nah, kelompok kontrol sendiri hasilnya yaitu tidak dikenai sinar matahari. Sedangkan kelompok eksperimen yaitu tumbuhan yang mendapatkan pasokan sinar matahari. Baik, selanjutnya ada randomisasi. Jadi, randomisasi itu merupakan cara terbaik dalam mengelompokkan unit-unit eksperimen pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sebagai pengelompokan anggota kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilakukannya itu berdasarkan acak. Mengapa randomisasi ini dilakukan? Karena agar pengelompokan unit-unit eksperimental dapat dilakukan secara objektif. Karena setiap unit eksperimen berhak mendapat peluang yang sama besar untuk menerima perlakuan. Tujuan daripada dilakukannya randomisasi itu adalah untuk mengurangi bias yang disebabkan oleh kesalahan sistematis yang dilakukannya itu secara sengaja oleh peneliti dalam menentukan subjek penelitiannya itu sendiri. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random atau dengan acak sistematis. Teknik ini dapat dipergunakan apabila jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misalnya, populasi terdiri dari 100 orang siswa IPA. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut, digunakan teknik ini, baik dengan cara undian, ordinal maupun tabel bilangan random, seperti itu. Randomisasi blok. Randomisasi dilakukan dengan menempatkan pelakuan secara random terhadap unit percobaan. Randomisasi biasanya dilakukan dengan menggunakan tabel angka random. Misalnya, kita ingin mencoba 4 jenis obat A, B, C, D dengan hasil 5 pengulangan atau replika. Jumlah pengelompok percobaan atau plot ini kita susun menurut keinginan kita. Acak berlapis. Pengambilan sampel acak berlapis dilakukan jika kita sudah mengetahui populasi tidak homogen. Oleh karena itu, tidak homogennya populasi yang akan diteliti dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sehingga terjadi homogenitas pada masing-masing kelompok. Tentu saja perlu adanya informasi yang mendasar apa yang menjadikan populasi tidak homogen. Kemudian harus dibagi menjadi beberapa kelompok agar setiap kelompok anggotanya benar-benar homogen. Pembentukan strata dalam stratified sampling yaitu: pertama, strata harus tidak saling tumpang tindih dan harus saling terpisah dalam populasi. Kedua, stratified populasi harus dilakukan pada strata
strata yang bersifat homogen dalam strata tersebut dengan karakteristik tertentu. Ketiga, jika akurasi batas kepastian tiap-tiap populasi diberikan, hal ini akan menjadi lebih baik dan terpercaya untuk tiap-tiap populasi sebagai suatu strata. Baik, selanjutnya adalah treatment. Tindakan di dalam eksperimen disebut treatment dan dapat diartikan sebagai semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Adapun yang dimaksud dengan menilai tidak terbatas adalah mengukur atau melakukan deskripsi atas pengaruh treatment yang dicobakan, sekaligus ingin menguji seberapa besar tingkat signifikasinya. Nah, sejalan dengan hal tersebut, treatment juga dapat diartikan sebagai sebuah pemberian suatu tindakan yang dapat dilihat pengaruhnya, atau dalam beberapa referensi lain, treatment disebut sebagai variabel bebas. Nah, penelitian eksperimen atau eksperimen research merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment. Misalnya, suatu eksperimen yang dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan atau pembelajaran dengan metode pemecahan soal terhadap prestasi belajar menulis pada siswa SMP, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut bila dibandingkan dengan metode pemahaman konsep terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk materi yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai replikasi. Jadi, replikasi itu diartikan sebagai sebuah frekuensi atau pengulangan perlakuan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini adalah penelitian eksperimen. Nah, dalam penelitian eksperimen psikologi, replikasi diartikan menjadi dua makna. Makna yang pertama adalah replikasi merupakan sebuah pengulangan pada perlakuan unit-unit eksperimen yang berbeda dengan unit eksperimen sebelumnya. Contohnya saja, dalam metode terapi kognitif behavior treatment yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1994, di mana banyak sekali tokoh-tokoh yang mereplikasi hal tersebut dengan cara menerapkan metode tersebut ke dalam berbagai macam gangguan lainnya. Kemudian makna yang kedua adalah replikasi dilakukan untuk menerapkan hasil-hasil eksperimen terlebih dahulu dengan cara yang sama, baik itu dari segi kelompok yang digunakan, kemudian waktu serta tempatnya juga sama. Namun terdapat perlakuan yang diberikan sedikit berbeda atau divariasikan sesuai dengan keperluan si peneliti itu sendiri, seperti itu. Nah, dari sini replikasi dapat diartikan sebagai sebuah pengulangan perlakuan yang diberikan kepada unit kelompok eksperimen yang sama atau unit kelompok eksperimen yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas internal, yaitu sebenarnya apakah perubahan benar-benar terjadi karena perlakuan tersebut atau karena faktor lain, seperti itu. Penentuan jumlah replikasi ini dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah tingkat ketelitian. Jadi, semakin tinggi ketelitian yang diinginkan dari eksperimen tersebut, maka semakin besar jumlah replikasi yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keragaman bahan, alat, media, lingkungan eksperimen, di mana semakin heterogen faktor-faktor tersebut, maka semakin besar pula replikasi yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah jika biaya penelitian cukup besar, maka replikasinya semakin kecil, karena di sini mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk melakukan sebuah replikasi dalam sebuah penelitian eksperimen itu sendiri. Jadi itulah materi terakhir kita untuk presentasi kali ini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan, dan apabila ada salah kata, kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.